Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bahagia, salam sejahtera kepada seluruh pengunjung media kami. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya, diangkat seluruh penyakitnya dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa kembali dalam kisah dan profil Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Syekh Tajuddin Abu Al-Fat Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Iskandari Al-Juzami Al-Maliki Al-Syadzali. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Juzam, iaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Yasrib bin Qatan, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-Aribah. Kota Iskandariah merupakan kota kelahiran sufi besar ini, suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendati pun namanya hingga kini demikian harum semerbak wangi, namun kapan Sufi Agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan hidupnya, Dr. Taftazani bisa menengarai bahawa ia dilahirkan sekitar tahun 658 Hijriah sampai 679 Hijrah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadzili, pendiri Tariqah Al-Syadziliyah. Sebagaimana diceritakan Ibnu Athaillah dalam kitabnya yang bernama Lataiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadzili. Lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyaiku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya. Lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena tika dan dinding." Ini merupakan sebuah kelebihan ayah Syekh Ibnu Athaillah dan Ibnu Athaillah. Keluarga Ibnu Athaillah adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya. Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandariah seperti Al-Faqih Nasiruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Kota Iskandariah pada masa Ibnu Athaillah memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir. Karena Iskandariah banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Tentunya Iskandariah juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para awliyaus salihin. Oleh karena itu, tidak diherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefakihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf, hal yang mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Athaillah menceritakan dalam kitabnya Lataiful Minan bahawa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Di sinilah guru Ibnu Athaillah, yaitu Abu Abbas Al-Mursi, mengatakan, kalau anak dari seorang alim fikih Iskandariah, maksudnya Ibnu Athaillah, datang ke sini, tolong beritahu aku.
Dan ketika aku datang, Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, "Wahai Ibnu Athaillah, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan mengatakan, 'Wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka akan aku timpakan 2 gunung pada mereka.' Dengan bijak Nabi mengatakan, 'Tidak. Aku mengharap akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka. Begitu juga kita, wahai Ibnu Athaillah, harus sabar akan sikap kakekmu yang alim fikih demi orang yang alim fikih ini.'" Maksud Syekh Abu Abbas Al-Mursi, kita harus sabar terhadap kritikan kakek Ibnu Athaillah demi orang yang alim fikih ini, yaitu Ibnu Athaillah. Pada akhirnya Ibnu Athaillah memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni fikih sampai bisa memadukan konsep fikih dan tasawuf. Oleh karena itu, buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Syekh Ibnu Athaillah menjadi 3 masa. Masa pertama, masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Pada periode itu beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf, dikarenakan kefanatikannya kakek Syekh Ibnu Athaillah pada ilmu fikih yang dia miliki. Dalam hal ini Ibnu Athaillah bercerita, "Dulu aku adalah termasuk orang-orang yang mengingkari Abu Al-Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanyalah ulama ahli zahir, tapi mereka ahli tasawuf mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zahir syariat secara zahir menentang dengannya klaim-klaim besar tersebut. Karena ilmu tasawuf dan ilmu fikah tidak pernah bertentangan secara hakikat. Mungkin pada zahirnya punya pertentangan. Seperti halnya para ahli tasawuf dalam munajah dan dalam zikirnya, sehingga mereka sampai pada rasa zauq yang dengan zauq para ahli zikir tersebut mereka hilangnya sensor akal, yang mana dalam pandangan syariat pun ketika seseorang telah hilang sensorial akalnya, maka diangkat pentaklifan hukum terhadap mereka. Masa kedua, masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, yaitu Abu Al-Abbas Al-Mursi di tahun 674 Hijrah dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa inilah sirnalah keingkarannya terhadap ulama tasawuf. Ketika Syekh Ibnu Athaillah bertemu dengan Syekh Al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati kepadanya. Akhirnya ia mengambil tarikah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia sufi. Suatu ketika Ibnu Athaillah mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia selalu bertanya-tanya dalam hatinya,
Apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abu Abbas Al-Mursi? Setelah lama aku merenung, mencerna, akhirnya aku beranikan diriku untuk mendekatnya, melihat siapa itu Syekh Al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar, maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan seia dan sekata dengan pandangan tasawuf. Lalu aku datang ke majlisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syarak, tetapi tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua bahawa Syekh Al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Allah. Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian, ia tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali dengan mendapat izin dari Syekh Al-Mursi. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi dan dalam hatiku terbesit keinginan untuk meninggalkan ilmu zahir, ilmu syariat. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbesit dalam hatiku ini, tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Kos aku mempunyai kawan namanya Ibnu Nashi. Dulu dia adalah pengajar di Kos dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya tarikah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada Tuan? Aku memandangnya sebentar. Kemudian aku katakan, tidak demikian itu tarikah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga. Setelah bercerita semacam itu, yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, beginilah keadaan orang-orang as-siddiqin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah, sampai Allah sendiri yang mengeluarkan mereka dari kedudukan yang telah diperuntukkan untuk mereka di kedudukan sebelumnya. Mendengar uraian panjang lebar semacam itu, aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Alhamdulillah, Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kejadian dan pandangan Syekh Abu Abbas Al-Mursi inilah yang menjadi cikal bakal untuk lahirnya kalam hikmah Ibnu Athaillah yang kedua, iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kemauanmu untuk berpindah kedudukan kepada kedudukan tajrid yang padahal Allah masih mempertempatkanmu di posisi makam asbab. Keinginan itu merupakan bahagian daripada nafsu yang tersembunyi.
Adapun di masa yang ketiga, masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibnu Athaillah dari Iskandariyah ke Kairo dan berakhir dengan kepindahannya ke haribaan Allah yang Maha Kasih pada tahun 709 Hijrah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ia membedakan antara uzlah dan khalwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan maknawi, bukan hubungan hakiki atau bukan hubungan lahir dengan makhluk. Yaitu dengan cara si salik, orang yang uzlah selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan selanjutnya, yaitu tahapan khalwah. Dan khalwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Khalwah adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan hanya antara dia dengan Allah. Pemutusan hubungannya dengan selain daripada Allah. Menurut pandangan Ibnu Athaillah, ruangan yang bagus untuk berkhalwah adalah ruangan yang tingginya setinggi orang yang berkhalwat, panjangnya sepanjang ia sujud, luasnya hanya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian, pintunya rapat dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuni. Ibnu Athaillah sepeninggal gurunya Abu Al-Abbas Al-Mursi tahun 686 Hijrah menjadi pengganti gurunya dalam mengembangkan tarikah Syadziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandariyah. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Adha. Syekh Ibnu Hajar berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Adha dengan tema yang menenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Ia memadukan perkataan-perkataan kebanyakan salafus saleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada pun diucapkan oleh Ibnu Takri Baradi. Beliau berkata, Ibnu Athaillah adalah orang yang saleh, berbicara di atas kursi azhar dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat menyentuh di hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli tarikat. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hai Al-Saghah. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin As-Subuki, ayah Tajuddin As-Subuki, pengarang kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Sebagai seorang sufi yang alim, Ibnu Athaillah meninggalkan karya-karya tulisnya sebanyak 22 kitab lebih. Mulai dari kitab sastra Arab, kitab tasawuf, kitab fikih, kitab nahwu, kitab mantik, falsafah sampai khitabah. Adapun tentang karamah dan kelebihannya Ibnu Athaillah dinyatakan oleh Syekh Al-Munawi dalam kitabnya yang bernama Al-Kawakibud Durriyah. Beliau mengatakan, Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini, yaitu ke makam Syekh Ibnu Athaillah, membaca surat Hud sampai pada ayat yang artinya di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang lahat kubur Ibnu Athaillah dengan keras. Ibnu Athaillah dalam kuburnya berkata, Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka. Demi menyaksikan karamah agung seperti ini,
Ibnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan kubur Syekh Ibnu Athaillah ketika meninggal kelak. Kemudian di antara karamahnya yang lain, pengarang kitab Al-Hikam ini di suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Syekh Ibnu Athaillah sedang tawaf. Dia juga melihat sang guru ada di belakang makam Ibrahim dan juga di Arafah. Ketika dia pulang, dia bertanya pada teman-temannya, apakah sang guru pergi haji atau tidak? Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya menjawab tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, siapa saja yang kamu temui? Lalu si murid menjawab pertanyaan Syekh Ibnu Athaillah. Tuanku, saya melihatmu di sana. Ibnu Athaillah dengan tersenyum menerangkan, orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja wali kutub dipanggil dari liang tanah, dia pasti bisa menjawab. Kemudian di tahun 709 Hijrah adalah tahun kemalangan dunia maya ini. Karena tahun tersebut wali besar yang tetap abadi namanya dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Madrasah Al-Mansuriyah cukup beruntung karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya menggiring kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman Al-Qarafah Al-Kubra. Hanya demikianlah sekilas profil hidup Syekh Ibnu Athaillah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.